Waduh, akhirnya Iroha kembali bergerak nih guys. Adik kelas terbaik ini. Borneo Otaku. Ya halo guys, salam bawang. Balik lagi di ulasan Oregairu season 3. Nah, ada beberapa hal asik nih yang terjadi di episode 3 ini. Salah satunya mengenai Ishiki Iroha. Apa saja itu? Apakah ada maksud di balik itu semua? Mari kita bahas satu persatu. Jadi nih guys, episode ini dimulai dengan adegan Hiratsuka Sensei yang lagi santuy di ruangannya. Hiratsuka Sensei sepertinya baru aja ngeberesin barang-barangnya. Apakah ini artinya akan terjadi sesuatu dengannya? Ada hal yang sepertinya disembunyikan oleh Hiratsuka Sensei. Dia sempat ingin mengatakan sesuatu kepada Hachiman, tetapi ia mengurungkannya. Monolog Hiratsuka Sensei yang bilang bahwa burung tidak akan merusak sarangnya sebelum terbang itu cukup membingungkan. Dari kalimat ini menandakan sepertinya ia akan meninggalkan sesuatu. Apakah dia akan pindah? Atau mungkin ia berkomentar mengenai Yukino yang sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah sendiri namun mesti meninggalkan luka di klub relawan yang diibaratkan sebagai sarangnya. Untuk tafsiran mengenai hal ini masih membingungkan sih. Nah, berbicara mengenai openingnya, ada perbedaan nih di klip openingnya di saat Yukino menatap keluar jendela, di mana di episode 1-2 di luar sedang turun salju, sedangkan di episode 3 sudah masuk musim semi. Ya sih, tentunya sudah terjadi peralihan latar musim dari episode sebelumnya, tapi bisa jadi ini sebuah pertanda drama baru akan segera muncul. Kemudian adegan beralih dengan memperlihatkan Hachiman yang ngantuk berat. Ini Hachiman ini jadi gabut karena nggak ada kegiatan klub relawan. Makanya ia begadang main game selama 3 malam karena nggak tahu mesti ngapain. Ini ya karena Yukino memilih menyelesaikan masalah Iroha seorang diri tanpa meminta bantuan Yui dan Hachiman, dan juga meliburkan kegiatan klub relawan. Hachiman akhirnya berani buat ngajak Totsuka jalan bareng, saking gabutnya karena nggak tahu mesti ngapain setelah pulang sekolah. Kayaknya kumat, tapi jarang sih Hachiman sendiri yang ngajak orang lain buat hangout. Ini salah satu pertanda perkembangan karakter dari seorang Hachiman. Adegan beralih ke Komachi yang lulus ujian masuk SMA. Dia nangis dan memeluk Hachiman. Tapi ya ada jokes sedikit di mana Komachi menangis lebih keras saat memeluk Yui. Komachi ini sebelumnya ya sebenarnya hanya berusaha terlihat santai saat proses ujian masuk. Dia sebenarnya khawatir juga akan hasil ujiannya, tapi dia cuma tidak ingin membuat Hachiman dan orang tuanya khawatir. Kemudian adegan beralih lagi ke adegan Iroha yang masih berusaha meminta bantuan ke Hachiman. Iroha ini skill PDKT-nya luar biasa loh. Heroin yang telat datang tapi udah banyak ngabisin waktu sama Hachiman. Dia udah dibantu Hachiman pas pemilihan ketua OSIS, lalu dibantu secara private di acara Natal, terus juga udah simulasi kencan di OVA-nya. Pergerakannya sangat-sanget agresif. Kalau Hachiman masih yang dulu, pasti dia udah berpikir kalau ini cewek pasti suka sama gue. Terus dia tembak dia tuh Iroha. Tapi Hachiman udah kebal sih, mencoba menyangkal supaya nggak kegeeran. Iroha melihat kalau Hachiman ini overprotective terhadap Yukino. Hachiman dipandang terlalu bersikap seperti kakak laki-laki terhadap Yukino. Ya padahal ia harus tahu kalau cewek itu tidak suka dianggap sebagai adik. Kakak adik zone emang nggak enak sih. Ya, ini dalam artian Hachiman terlalu memanjakan Yukino. Ini sejalan dengan percakapan Hachiman dan Haruno di episode sebelumnya, di mana Haruno menyinggung Hachiman yang terlalu memposisikan diri sebagai kakak laki-laki kepada cewek lain. Iroha meminta agar Hachiman tidak menganggapnya sebagai adik perempuan saja. Dia ingin dipandang lebih dari itu. Waduh, ini nih poin plus-plusnya Iroha. Dia tahu cara PDKT yang mantap ke orang kayak Hachiman. Ini yang kemudian Hachiman dipaksa membantu Iroha dan Hachiman mengiyakan tanpa perlawanan. Ya akhirnya Hachiman mendapatkan alasan logis untuk terlibat dan membantu Yukino. Jika kita melihat lagi di episode sebelumnya, Hachiman sama sekali nggak menawarkan diri untuk membantu Yukino. Itu berarti ya Hachiman adalah tipe yang kalau dimintai bantuan dan kalau dia mendapatkan alasan logis barulah ia bergerak untuk membantu.
Yukino dan Yui bingung ketika Hachiman datang. Jelas sekali, melihat ekspresi mereka, Iroha tidak memberitahu mereka berdua kalau ia meminta bantuan Hachiman. Mereka akan membuat video untuk memperkenalkan prom, jadi mereka perlu banyak orang untuk muncul dalam video tersebut. Dan Hachiman tidak mengira kalau dia menjadi salah satunya. Itu ya karena Iroha sebelumnya tidak memberitahu Hachiman mengenai hal itu. Jadi Iroha minta maaf kepada Hachiman. Kata Iroha, ia terlalu fokus untuk membicarakan tentang topik lain kepada Hachiman. Jadinya lupa ngomongin mengenai prom. Maksudnya ya dia terlalu fokus untuk ngomongin perihal Hachiman agar tidak menganggapnya seperti adik perempuan saja. Ya jangan ada kakak adik zona. Hachiman menanggapi permintaan maaf Iroha itu dengan santai. Seakan-akan ya selama ia dimintai bantuan dan bisa terlibat untuk membantu, no problem. Yukino ingin mengambil gambar prom king dan prom queen yang sedang berdansa karena tidak punya bayangan siapa yang bisa berdansa dengan baik. Dia sendiri yang akan berperan menjadi prom king dan Iroha yang menjadi prom queen. Di sini diperlihatkan Yui yang tampil sangat anggun dan cantik dengan gaun yang ia kenakan. Dan Yui berusaha berdandan secantik mungkin. Hachiman sama sekali tidak memuji Yui atas penampilannya tersebut. Ya itu sih bisa jadi karena Yui nggak nanya mengenai pendapat Hachiman. Berbeda dengan saat Hachiman mengomentari Yukino dengan mengatakan kalau Yukino tampil keren kayak di film-film. Ya itu karena Yukinonya nanya sih, kutukan rambut pendek apakah akan jadi kenyataan lagi di anime ini? Eits, belum tentu. Hachiman menggunakan alasan yang diberikan Saki untuk menggandeng Yui agar berhati-hati saat berjalan karena mengenakan heels. Dan di sini diperlihatkan Hachiman yang blushing, malu-malu, dan terus-terusan malu-malu saat bersama Yui. Ya ini kan reaksi cowok normal sih. Apalagi Yui sekarang tampil dengan luar biasa cantiknya. Saat Yukino meminta Yui dan Hachiman menjadi penari utama dan berdansa bersama, Yui merasa nggak enak sama Yukino. Bisa dilihat dari ekspresi Yui saat mengatakannya. Kayak bilang kalau nggak apa-apa nih aku dansa bareng Hachiman. Jadi kayak semacam minta persetujuan Yukino akan hal itu. Saat yang lain lagi asik ngedance, Hachiman melipir ke pinggiran seorang diri. Akhirnya ia mengerti suasana dari prom itu bagaimana. Tentunya ia merasa nggak cocok dengan suasana tersebut. Ya, secara keseluruhan episode ini masih masa peralihan untuk menuju permasalahan yang sebenarnya. Apalagi di preview episode berikutnya diperlihatkan Haruno dan ibunya yang datang ke sekolah dan melakukan perdebatan kecil dengan pihak penyelenggara prom, yakni Yukino dan Iroha. Wah, melihat kemunculan ibu Yukino saja sudah bikin penasaran nih apa yang akan terjadi selanjutnya. Mengenai itu mari kita bahas minggu depan. Jadi tetap pantengin terus channel Borneo Otaku. So, gimana pendapat kalian mengenai episode ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dan sampai ketemu lagi guys. Good boy.